Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarifah Ainur Natia dengan NIM 20700121010 dari kelas pendidikan matematika A. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait pemodelan matematika pada penyebaran penyakit. Nah, pada video ini kita akan membahas dua soal terkait dengan penyebaran penyakit. Nah, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama, di mana di soal pertama ini kita diberikan model penyebaran penyakit SEI, di mana S yang ini adalah populasi yang rentan terkena penyakit, E adalah populasi yang terkena penyakit, dan I adalah populasi yang terinfeksi penyakit. Nah, di mana sistem persamaannya itu ds per dt sama dengan gamma dikurang mu s dikurang ASI, dE per dt sama dengan ASI dikurang epsilon ditambah mu dikali E, dan DI per dt sama dengan epsilon E dikurang beta ditambah mu I. Nah, di mana mu A, beta, dan gamma ini adalah positif. Di sini kita diminta untuk mencari titik equilibrium dan membentuk matriks Jacobian serta menentukan kestabilan dari titik equilibrium. Nah, yang pertama kita akan mencari titik equilibriumnya. Nah, titik equilibrium ini terbagi dua, ada titik equilibrium bebas penyakit dan titik equilibrium endemik. Nah, yang pertama itu titik equilibrium bebas penyakit atau E0, di mana titik equilibrium bebas penyakit ini menginterpretasikan bahwa tidak ada individu yang terkena dan terinfeksi, atau dengan kata lain, E sama dengan I sama dengan 0, E dan I-nya itu sama dengan 0. Nah, untuk menentukan titik equilibrium ini, sistem persamaan ini kita sama dengankan 0. Sehingga kita substitusi nilai I sama dengan 0 ke sistem persamaan yang pertama, ds per dt. Nah, kita substitusi I sama dengan 0, itu akan menghasilkan titik S-nya itu sama dengan gamma per mu. Nah, karena tadi diketahui bahwa nilai E dan I-nya itu sama dengan 0, maka kita peroleh titik equilibrium bebas penyakitnya, yaitu E0 sama dengan S, E, I, di mana S-nya itu gamma per mu, E-nya 0, dan I-nya 0. Selanjutnya, kita masuk ke titik equilibrium endemik, atau yang disimbolkan dengan E bintang. Di mana titik equilibrium endemik ini mengindikasikan bahwa individu terkena atau terinfeksi penyakit. Nah, pada titik equilibrium endemik ini, sistem yang pertama kita ganti atau kita beri tanda untuk S, E, dan I-nya itu dengan tanda bintang untuk membedakan dengan titik equilibrium bebas penyakit. Jadi diperoleh sistem persamaan yang baru, yaitu persamaan 1, 2, dan 3, ds per dt sama dengan gamma dikurang mu S bintang dikurang AS bintang I bintang, dE per dt sama dengan AS bintang I bintang dikurang epsilon ditambah mu E bintang, dan DI per dt sama dengan epsilon E bintang dikurang beta ditambah mu I bintang. Nah, kita akan menyelesaikan persamaan yang pertama. Persamaan ini di mana gamma dikurang mu S bintang dikurang AS bintang I bintang sama dengan 0. Nah, seperti dengan cara yang sebelumnya, titik equilibrium itu dicari dengan membuat persamaan ini, sistem persamaan ini sama dengan 0. Jadi, kita tuliskan gamma dikurang mu S bintang dikurang AS bintang I bintang sama dengan 0. Nah, masing-masing ruas kita kurang dengan gamma, kemudian kita kali dengan min 1. Jadi mu S bintang ditambah AS bintang dikali I bintang sama dengan gamma. Nah, S bintangnya ini bisa kita keluarkan. Jadi S bintang dikali mu ditambah AI bintang sama dengan gamma. Nah, kemudian masing-masing kedua ruas kita bagi dengan mu ditambah AI bintang, sehingga S bintang sama dengan gamma per mu ditambah AI bintang. Nah, kemudian kita selesaikan persamaan yang kedua, yaitu dE per dt, di mana dE per dt itu AS bintang I bintang dikurang epsilon ditambah mu dikali E bintang sama dengan 0. Nah, di sini kedua ruas kita tambah dengan
epsilon ditambah mu dikali E bintang. Jadi AS bintang, I bintang sama dengan epsilon ditambah mu dikali E bintang. Kemudian kedua ruas bagi dengan mu ditambah epsilon atau epsilon tambah mu. Sehingga diperoleh E bintang sama dengan AS bintang I bintang per epsilon ditambah mu. Diperoleh persamaan 5. Kemudian kita selesaikan lagi untuk persamaan yang ketiga, yaitu DI per DT. Di mana DI per DT itu epsilon dikali E bintang dikurang beta ditambah mu I bintang sama dengan 0. Nah, kedua ruas kita tambah dengan beta tambah mu dikali I bintang, menghasilkan epsilon E bintang sama dengan beta ditambah mu dikali I bintang. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan epsilon, sehingga diperolehlah persamaan 6, E bintang sama dengan beta ditambah mu dikali I bintang per epsilon. Kemudian kita substitusi persamaan 6 ini ke persamaan 5. Nah, nilai E bintang ini kita substitusi ke persamaan 5, kita ganti E bintangnya itu menghasilkan beta ditambah mu I bintang per epsilon sama dengan AS bintang I bintang per epsilon ditambah mu. Nah, ini kita kali silang, jadi beta ditambah mu I dikali epsilon ditambah mu, ini dikali silang. Terus AS sama dengan AS bintang I bintang dikali epsilon. Kedua ruas kita bagi dengan A epsilon, sehingga diperoleh S bintangnya sama dengan B ditambah mu dikali epsilon ditambah mu per A epsilon. Jadi diperolehlah titik S bintangnya. Nah, selanjutnya kita substitusi persamaan 7. Nilai S bintang ini ke dalam persamaan 4, di mana persamaan 4 itu S bintang sama dengan gamma per mu ditambah AI bintang. Jadi kita masukkan nilai S bintangnya, beta ditambah mu dikali epsilon tambah mu per A epsilon sama dengan gamma per mu ditambah AI epsilon. Nah, ini juga sama, kita kali silang. Jadi beta tambah mu dikali epsilon tambah mu dikali mu tambah AI bintang sama dengan A epsilon gamma. Nah, selanjutnya ini jika kita kali masuk ke sini, jadi diperoleh beta tambah mu dikali epsilon ditambah mu dikali mu, dan beta tambah mu epsilon ditambah mu dikali AI bintang. Nah, kedua ruas di sini kita kurangkan dengan beta tambah mu dikali epsilon tambah mu dikali mu, sehingga untuk yang pertama itu habis. Jadi tersisa beta tambah mu epsilon tambah mu dikali AI bintang sama dengan A epsilon gamma dikurang beta tambah mu dikali epsilon tambah mu dikali mu. Nah, kemudian kedua ruas kita bagi dengan beta tambah mu dikali epsilon tambah mu dikali A, sehingga diperoleh I bintangnya itu sama dengan gamma A epsilon dikurang beta tambah mu dikali epsilon tambah mu dikali mu per A dikali beta tambah mu dikali epsilon tambah mu. Jadi diperoleh titik I bintangnya. Nah, selanjutnya kita substitusi persamaan 7 dan persamaan 8. Jadi nilai S bintang dan I bintangnya ke persamaan 5, ke persamaan ini. Jadi diperoleh E bintang sama dengan A, kita substitusi S bintangnya dikali beta tambah mu dikali epsilon tambah mu per A epsilon dikali I bintang. Kita substitusi nilai I bintangnya itu gamma A epsilon dikurang beta tambah mu dikali epsilon tambah mu dikali mu per beta tambah mu dikali epsilon tambah mu per epsilon ditambah mu. Nah, jika kita operasikan A-nya ini habis, beta tambah mu habis juga dibagi dengan beta tambah mu epsilon tambah mu. Jadi sisa gamma A epsilon dikurang beta tambah mu dikali epsilon tambah mu kali mu per epsilon dibagi epsilon ditambah mu. Nah, selanjutnya kita kalikan ini, sehingga E bintang itu diperoleh gamma A epsilon dikurang beta ditambah mu dikali epsilon tambah mu dikali mu per epsilon dikali epsilon tambah mu. Diperolehlah nilai untuk titik E bintang.
Sehingga diperoleh nilai titik equilibrium endemiknya itu E bintang sama dengan S bintang, E bintang, I bintang, di mana tadi kita peroleh titik S bintangnya itu mu ditambah epsilon dikali mu ditambah beta per A epsilon. E bintangnya itu gamma A epsilon dikurang beta tambah mu dikali epsilon tambah mu dikali mu per epsilon dikali epsilon tambah N, dan I bintangnya itu gamma A epsilon dikurang mu dikali mu tambah epsilon dikali mu ditambah beta per A dikali mu tambah epsilon dikali mu ditambah beta. Nah, selanjutnya kita akan mencari matriks Jacobian, di mana untuk mencari matriks Jacobian ini kita perlu menghitung turunan parsial dari setiap fungsi terhadap setiap variabel. Nah, jadi sistem persamaan di atas kita akan turunkan parsial terhadap setiap variabelnya, di mana variabelnya itu ada S, E, dan I. Nah, secara umum, matriks Jacobiannya dapat kita tuliskan seperti ini. J sama dengan df1 per ds, di mana f1 ini adalah ds per dt, dan df2 itu sama dengan de per dt, dan f3 itu di per dt. Jadi, ds per dt nanti akan kita turunkan parsial terhadap S, E, dan I. F2 juga kita turunkan parsial terhadap S, E, dan I. Begitupun untuk F3, kita turunkan parsial terhadap S, E, dan I. Sehingga diperoleh J, E, matriks Jacobian itu min mu dikurang AI, 0 min AS, AI min epsilon tambah mu, AS 0 epsilon min beta tambah mu. Nah, selanjutnya kita mencari kestabilan dari titik equilibrium. Nah, yang pertama kita cari kestabilan di titik equilibrium bebas penyakit. Nah, untuk menentukan kestabilan titik equilibrium bebas penyakit ini, kita substitusi titik E0, yaitu gamma per mu, 0,0 ke matriks Jacobian yang ini. Nah, kita substitusi diperoleh min mu dikurang A dikali 0, karena I-nya 0, 0 min A dikali gamma per mu, A dikali 0, min epsilon ditambah mu, A dikali gamma per mu, 0 epsilon min beta tambah mu. Jika kita sederhanakan, kita peroleh min mu, 0 min A gamma per mu, 0 min epsilon tambah mu, A gamma per mu, 0 epsilon dikurang beta tambah mu. Nah, selanjutnya kita cari nilai eigen untuk titik equilibrium bebas penyakit, di mana untuk mencari nilai eigen ini, kita gunakan rumus ini, determinan JE0 dikurang lambda identitas sama dengan 0. Nah, kita substitusi nilai JE0-nya yang telah kita cari sebelumnya, dikurang lambda dikali matriks identitas. Nah, yang pertama kita kalikan dulu lambda dengan matriks identitasnya, yaitu lambda 0, 0, 0, lambda 0, 0, 0, lambda. Kemudian kita kurangkan matriks yang pertama dengan matriks lambda identitas ini. Diperoleh min mu min lambda, 0, min A gamma per mu, 0, min epsilon ditambah mu min lambda, A gamma per mu, 0 epsilon min beta tambah mu dikurang lambda sama dengan 0. Kemudian kita cari determinan dari matriks ini dengan menggunakan metode Sarus. Nah, dengan menggunakan metode Sarus kita cari determinannya itu min mu dikurang lambda dikali min epsilon ditambah mu dikurang lambda dikali min beta tambah mu dikurang lambda ditambah 0 dikali A gamma per mu dikali 0 sama dengan 0 ditambah min alpha gamma per mu dikali 0 dikali epsilon, hasilnya 0. Kemudian kita kurang min A gamma per mu dikurang min epsilon ditambah mu dikurang lambda dikali 0, itu hasilnya 0. Kemudian min mu dikurang lambda dikali A gamma per mu dikali epsilon dikurang 0 dikali 0 dikali min beta tambah mu dikurang lambda, hasilnya 0.
sehingga diperoleh yang ini. Kemudian jika kita sederhanakan itu kita dapat min mu dikurang lambda dikali min epsilon dikurang mu dikurang lambda dikali min beta dikurang mu dikurang lambda ditambah min mu dikurang lambda dikali A gamma epsilon per mu sama dengan 0. Nah, min mu dikurang lambda ini bisa kita faktorkan. Sehingga kita dapat tuliskan min mu dikurang lambda dikali min epsilon dikurang mu dikurang lambda dikali min beta dikurang mu dikurang lambda ditambah A gamma epsilon per mu sama dengan 0. Nah, sehingga dari persamaan ini kita peroleh salah satu nilai eigennya, mana min mu dikurang lambda itu sama dengan 0. Nah, kedua ruas kita tambah dengan mu, kemudian dikali dengan min 1, jadi diperoleh lambda satunya itu min mu. Kemudian kita selesaikan persamaan yang kedua, yaitu min epsilon dikurang mu dikurang lambda dikali min beta dikurang mu dikurang lambda ditambah A gamma epsilon per mu sama dengan 0. Nah, kedua ruas ini kita kali dengan min 1, jadi diperoleh epsilon ditambah mu ditambah lambda dikali beta ditambah mu ditambah lambda dikurang A gamma epsilon per mu sama dengan 0. Nah, kemudian ini kita kali masuk epsilon dikali beta, epsilon beta, epsilon dikali mu, epsilon dikali lambda, epsilon lambda, dan seterusnya. Kita kali masuk semua sehingga memperoleh persamaan ini. Kemudian kita kelompokkan yang sejenis, yaitu lambda kuadrat ditambah epsilon ditambah mu ditambah beta ditambah mu lambda ditambah epsilon beta ditambah epsilon mu ditambah mu beta ditambah mu kuadrat dikurang A gamma epsilon per mu sama dengan 0. Kemudian ini kita sederhanakan sehingga diperoleh lambda kuadrat tambah epsilon ditambah 2 mu ditambah beta lambda ditambah epsilon beta ditambah epsilon mu ditambah mu beta ditambah mu kuadrat dikurang A gamma epsilon per mu sama dengan 0. Nah, untuk mencari nilai eigennya kita bisa menggunakan rumus fungsi kuadrat atau rumus ABC, di mana A-nya itu 1 atau koefisien dari lambda pangkat 2, B-nya epsilon ditambah 2 mu tambah beta yang merupakan koefisien dari lambda, dan C adalah konstanta. Epsilon beta ditambah epsilon mu ditambah mu beta ditambah mu kuadrat ditambah A gamma epsilon per mu. Nah, kita gunakan rumus ABC, itu lambda sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Nah, kita substitusi nilai A, B, dan C-nya sehingga kita peroleh persamaan ini. Nah, kemudian kita sederhanakan sehingga kita peroleh nilai lambdanya itu sama dengan min epsilon mu dikurang 2 mu kuadrat dikurang beta gamma plus minus akar epsilon kuadrat mu kuadrat dikurang 2 epsilon beta mu kuadrat ditambah B kuadrat mu kuadrat ditambah 4A gamma epsilon mu per 2 mu. Sehingga kita peroleh 3 nilai eigen, yaitu lambda 1 itu min mu, lambda 2 min epsilon mu dikurang 2 mu kuadrat dikurang beta mu ditambah akar epsilon 2 epsilon kuadrat mu kuadrat dikurang 2 epsilon beta mu kuadrat ditambah beta kuadrat mu kuadrat ditambah 4A gamma epsilon mu per 2 mu. Dan lambda 3-nya itu min epsilon mu dikurang 2 mu kuadrat dikurang beta mu dikurang akar epsilon kuadrat mu kuadrat dikurang 2 epsilon beta mu kuadrat ditambah beta kuadrat mu kuadrat ditambah 4A gamma epsilon mu per 2 mu. Nah, selanjutnya kita analisis kestabilan. Lambda satunya itu sama dengan min mu. Nah, jika mu ini bernilai lebih besar dari 0, maka nilai lambda 1 ini akan negatif, sehingga akan menunjukkan kestabilan. Selanjutnya untuk lambda 2 dan lambda 3, bagian real dari lambda 2 dan lambda 3 ini adalah min epsilon mu dikurang 2 mu kuadrat dikurang beta mu per 2 mu, atau bisa kita tuliskan min epsilon ditambah 2 mu ditambah beta per 2. Ini bisa kita coret sehingga menghasilkan yang ini.
Nah, jika nilai dari epsilon ditambah 2 mu tambah beta ini lebih besar 0, maka bagian real ini akan negatif yang menunjukkan kestabilan. Sehingga jika mu lebih besar 0 dan epsilon ditambah 2 mu tambah beta lebih besar 0, maka semua nilai eigen akan memiliki bagian real negatif, sehingga titik equilibrium bebas penyakit ini stabil. Nah, selanjutnya kita akan mencari kestabilan di titik equilibrium endemik. Nah, dimana untuk menentukan kestabilan titik equilibrium endemik ini kita substitusi E bintang, yaitu S bintang, E bintang, I bintang ke matriks Jacobian. Nah, setelah kita substitusi, kita dapat matriks Jacobiannya itu min mu dikurang AI bintang, 0 min AS bintang, AI bintang, min epsilon ditambah mu, AS bintang, 0 epsilon dikurang beta ditambah mu. Nah, selanjutnya kita cari nilai eigennya dengan menggunakan rumus yang sama, yaitu determinan JE bintang dikurang lambda identitas sama dengan 0. Kita substitusi matriks JE bintangnya dikurang lambda dikali matriks identitas. Nah, kita kali dulu lambda dengan matriks identitas menghasilkan matriks lambda identitas. Kemudian kita kurangkan matriks Jacobian ini dengan matriks lambda identitas sehingga diperoleh min mu dikurang AI bintang dikurang lambda 0 min AS bintang AI bintang min epsilon ditambah mu dikurang lambda AS bintang 0 epsilon min beta ditambah mu dikurang lambda sama dengan 0. Kemudian kita cari determinannya dengan menggunakan metode Sarrus sama seperti sebelumnya. Min mu dikurang AI bintang dikurang lambda dikali min epsilon ditambah mu dikurang lambda dikali min beta tambah mu dikurang lambda ditambah 0 dikali AS bintang dikali 0 itu sama dengan 0 min AS bintang dikali AI bintang dikali epsilon dikurang min AS bintang dikali min epsilon ditambah mu dikurang lambda dikali 0 sama dengan 0 min mu dikurang AI bintang dikurang lambda dikali AS bintang dikali epsilon dikurang 0 dikali AI bintang dikali min beta tambah mu dikurang lambda, hasilnya 0. Sehingga diperoleh persamaan untuk nilai determinannya. Ini kita kali masuk nanti nilainya sehingga akan diperoleh persamaan ini dan kemudian kita kelompokkan yang sejenis, kemudian akan diperoleh persamaan yang ini. Nah, dengan menggunakan persamaan karakteristik Roth-Hurwitz, di mana A lambda pangkat 3 ditambah B lambda pangkat 2 tambah C lambda tambah D sama dengan 0, maka dari persamaan ini kita ketahui nilai A, B, C, dan D-nya, di mana A-nya itu 1, B 3 mu ditambah AI bintang ditambah epsilon ditambah beta, C 3 mu kuadrat ditambah 2 mu beta ditambah 2 mu epsilon ditambah 2 mu AI bintang ditambah AI bintang epsilon ditambah AI bintang beta ditambah epsilon beta dikurang AS bintang epsilon. Dan nilai D-nya itu mu pangkat 3 ditambah epsilon mu kuadrat ditambah mu epsilon beta dikurang mu AS bintang epsilon ditambah AI bintang mu kuadrat ditambah AI bintang mu epsilon ditambah AI bintang epsilon beta ditambah AI bintang mu beta ditambah mu kuadrat beta. Sehingga ini bisa kita bentuk tabel Roth, di mana lambda pangkat 3 ini baris lambda pangkat 3 kita isi dengan A dan C, dan lambda pangkat 2 kita isi dengan B dan D. Nah, di sini kolom ini kita cari dengan mengalihkan BC dikurang AD per B. Nah, di sini hasilnya 0 karena sudah tidak ada di sampingnya, atau di sini 0. Nah, jadi D kali 0, 0, C dikali 0, 0, per D itu hasilnya 0. Nah, selanjutnya di sini hasilnya caranya sama, BC dikurang AD per B dikali D dikurang B kali 0, itu 0. Nah, jika kita sederhanakan, ini habis jadi sisa D. Nah, sehingga berdasarkan analisis
kriteria stabilitas Rotherhurwitz jika B lebih besar 0, C lebih besar 0, dan BC dikurang AD lebih besar 0, maka semua akar persamaan karakteristik memiliki bagian real negatif. Oleh karena itu, titik equilibrium endemik stabil. Nah, selanjutnya kita masuk ke nomor 2, di mana di sini diberikan model penyebaran penyakit SEITR, di mana S itu populasi yang rentan, E populasi yang terpapar tetapi belum terinfeksi, I populasi yang sudah terinfeksi, Q populasi yang dikarantina, dan R adalah populasi yang sudah sembuh. Di mana sistem persamaannya itu ds per dt sama dengan mu n dikurang 1 dikurang V dikali beta SI per N dikurang mu S ditambah rho E ditambah tau R. DE per dt sama dengan 1 dikurang V dikali beta S dikali I per N dikurang rho ditambah gamma ditambah epsilon 1 ditambah theta 1 dikali E. DI per dt sama dengan gamma E dikurang delta ditambah epsilon 2 ditambah theta 2 dikali I. dq per dt sama dengan theta 1e dikurang theta 2i dikurang theta tambah epsilon 3 dikali q, dan dr per dt sama dengan delta i ditambah eta q dikurang mu ditambah tau dikali r. Nah, di sini kita diminta untuk membentuk matriks transmisi dan transisi, kemudian mencari the next generation matrix serta bilangan reproduksi dasarnya. Nah, yang pertama kita mencari matriks transmisi atau F dan matriks transisinya atau V. Di mana matriks transmisi adalah matriks dengan entry-entry yang menggambarkan munculnya infeksi baru, sedangkan matriks transisi adalah matriks dengan entry-entry yang menggambarkan perubahan populasi terinfeksi. Nah, pada sistem ini yang termasuk klaster infeksi ialah individu pada kelas terpapar atau E, terinfeksi atau I, dan dikarantina atau Q. Sehingga diperoleh itu matriksnya U, E, T, IT, dan QT. Sehingga diketahui laju infeksi yang menambah klaster infeksi atau P dan laju infeksi yang mengurangi klaster infeksi atau C adalah sebagai berikut. Di mana P-nya itu sama dengan matriks 1 dikurang V dikali BS I per N, karena dari sistem ini DE per dt, DI per dt, dan DQ per dt yang merupakan kelas terinfeksi, dapat kita lihat di sini yang menambah kelas terinfeksi ini adalah yang ini, 1 dikurang V dikali beta S I per N, dan yang lainnya itu mengurangi kelas terinfeksi. Sehingga di sini itu 0 karena di sini tidak ada yang menambah, dan juga di sini tidak ada yang menambah kelas terinfeksi. Jadi di sini baris kedua dan baris ketiganya itu 0. Kemudian C itu matriks yang mengurangi kelas terinfeksi. Jadi dari ketiga sistem persamaan ini kita dapat peroleh yang mengurangi itu yang ini, dan ini. Nah, kita tulis WE, di mana W-nya itu kita misalkan rho ditambah gamma ditambah epsilon 1 ditambah theta 1, dan delta ditambah epsilon 2 ditambah theta 2 kita misalkan sebagai X. Jadi di baris kedua min gamma E ditambah XI, dan Y itu dimisalkan theta tambah epsilon 3. Jadi di sini baris ketiga diperoleh min theta 1 E dikurang theta 2I ditambah Y dikali Q. Nah, kemudian diperoleh matriks F dan V yang dibentuk melalui matriks Jacobi dari P dan C terhadap U. Jadi, matriks ini C dan P dan C ini kita turunkan parsial terhadap E, I, dan Q, sehingga diperoleh matriks F-nya itu ini kita turunkan terhadap E itu 0, diturunkan terhadap I diperoleh 1 dikurang V dikali BS per N, dan diturunkan terhadap Q itu 0, jadi diperoleh matriks F-nya. Begitupun untuk matriks V, kita turunkan parsial matriks C ini terhadap E, I, dan Q.
Jadi diperoleh W 00 min gamma X0 min theta 1 min theta 2 Y. Jadi diperolehlah matriks transmisi dan matriks transisinya. Kemudian matriks next generation, di mana matriks next generation ini diperoleh dengan mengalihkan matriks F dengan inverse dari matriks V, atau bisa kita tuliskan secara matematis K sama dengan F dikali V inverse atau inverse dari V. Nah, yang pertama di sini kita menentukan inverse dari V terlebih dahulu, di mana rumusnya itu seperdeterminan V dikali adjoint V. Nah, di sini kita mencari determinan V, di mana determinan V ini bisa kita cari dengan menggunakan metode Sarrus. Jadi, dengan menggunakan metode Sarrus itu, kita kalikan W dikali X dikali Y, 0 kali 0 kali min theta 1, hasilnya 0, ditambah 0 dikali min gamma, dikali min theta 2, hasilnya 0, dikurang 0 dikali X, dikurang min theta 1, hasilnya 0, dikurang W dikali 0, dikurang min theta 2, 0, dikurang 0 dikali min gamma, dikali Y, 0. Sehingga, jika kita sederhanakan ini, kita akan peroleh nilai determinannya yaitu WXY. Selanjutnya kita mencari adjoint dari matriks V, di mana adjoint dari V ini kita akan gunakan metode kofaktor, di mana K11 itu sama dengan min 1 pangkat 1 tambah 1, karena di sini K11 jadi 1 ditambah 1. Kemudian dari matriks V yang ini kita tutup yang W baris pertama dan kolom 1, sehingga nanti kita cari determinan untuk X0 min theta 2 dikali Y. Nah, sehingga diperoleh min 1 pangkat 2 dikali XY dikurang 0. XY dikurang 0 ini diperoleh dari determinan matriks ini, sama dengan XY. Nah, begitupun untuk K21 yang berarti baris kedua kolom ke-1. Jadi kita tulis min 1 pangkat 2 ditambah 1 dikali determinan dari matriks 0 min theta 1 Y. Nah, matriks ini diperoleh dengan kita tutup baris kedua dan kolom 1, sehingga yang diambil itu hanya 00 dan min theta 2Y. Nah, jika kita sederhanakan, ini kita akan memperoleh 0. Nah, begitu seterusnya sampai dengan K33. Jadi diperoleh nilainya itu K11 XY, K21 0, K31 0, K12 gamma Y, K22 WY, K32 0, K13 theta 2 gamma ditambah theta 1X, K23 theta 2W, dan K33 WX. Nah, kemudian kita masukkan nilai yang kita peroleh ke matriks ini adjoint V, sama dengan matriks K11, K12, K13, K21, K22, K23, K31, K32, K33. Sehingga diperolehlah yang ini. Kemudian kita transpose, di mana baris pertama ini menjadi kolom pertama, baris kedua menjadi kolom kedua, dan baris ketiga menjadi kolom ketiga. Maka diperolehlah nilai adjoint dari matriks V. Nah, selanjutnya kita cari inverse dari matriks V, karena kita telah memperoleh nilai determinan dan nilai adjoint dari matriks V. Jadi kita substitusi, yaitu seper WXY dikali matriks adjoint V. Nah, ini kita kali skalar, sehingga diperoleh XY per WXY, 0 per WXY, 0 per WXY, gamma Y per WXY, WY per WXY, 0 per WXY, theta 1X tambah theta 2 gamma per WXY, theta 2W per WXY, dan WX per WXY. Nah, entry-entry dalam matriks ini kita sederhanakan sehingga kita peroleh seper W
0 gamma per Wx per X 0 theta 1x ditambah theta 2 gamma per Wxy theta 2 per Xy dan seper Y. Nah, selanjutnya kita cari matriks next generation-nya, yaitu K sama dengan F V inverse. Nah, matriks F-nya itu tadi kita sudah dapat di awal, yaitu yang ini. Kita kalikan dengan matriks inverse dari V, yang ini. Sehingga kita peroleh itu bentuk seperti ini. Nah, ini kita kalikan. 0 dikali seper W 0, 1 dikurang V beta S per N dikali gamma per Wx sama dengan seper V dikali beta gamma S per Wxn ditambah 0 dikali theta 1x tambah theta 2 gamma per Wxy. Nah, begitupun untuk langkah-langkah selanjutnya, sehingga kita peroleh K-nya itu atau matriks next generation-nya itu 1 dikurang V dikali beta gamma S per Wxn, 1 dikurang V dikali beta S per Xn, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, selanjutnya kita mencari bilangan reproduksi dasarnya atau R0. Nah, di mana bilangan reproduksi dasar ini diperoleh dari nilai eigen dominan next generation. Jadi, kita akan mencari nilai eigen dari matriks next generation yang ini, kemudian nilai eigen dominan atau positif terbesarnya itulah yang menjadi bilangan reproduksi dasarnya. Nah, untuk mencari nilai eigennya itu, kita mencari determinan K dikurang lambda identitas sama dengan 0. Kita substitusi matriks K-nya dikurang lambda dikali matriks identitas. Nah, lambda ini kita kalikan dengan matriks identitas, kita peroleh matriks lambda identitas. Kemudian kita kurangkan matriks K ini dengan matriks lambda identitas, sehingga diperoleh 1 dikurang V, beta gamma S dikurang lambda, per Wxn, dikali 1 dikurang V beta S per Xn, 0, 0, min lambda 0, 0, 0, min lambda sama dengan 0. Kemudian kita cari determinannya dengan menggunakan metode Sarrus seperti sebelum-sebelumnya. 1 dikurang V beta gamma S per Wxn dikurang lambda dikali min lambda ditambah 1 dikurang V dikali beta S per Xn dikali 0 sama dengan 0 ditambah 0 dikali 0 sama dengan 0 dikurang 0 dikali min lambda dikali 0, hasilnya 0. Ini juga hasilnya 0. Begitupun ini. Sehingga jika kita sederhanakan itu kita peroleh 1 dikurang V dikali beta gamma S per Wxn dikurang lambda dikali min lambda sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa dapat 3 nilai eigen, yaitu untuk ini dan juga ini. Nah, karena ini sama, maka kita satu kali tulis saja min lambda sama dengan 0. Jadi nanti kita beri kode di sini lambda 12 sama dengan 0 karena ada 2 lambda. Dan yang ini kita bisa cari nilai lambdanya itu atau nilai eigennya 1 dikurang V beta gamma S per Wxn dikurang lambda sama dengan 0. Kemudian kedua rows kita kurangkan dengan 1 dikurang V beta gamma S per Wxn, kemudian kita kali min 1 diperoleh lambda 3-nya itu W 1 dikurang V beta gamma S per Wxn. Nah, sehingga dari ketiga nilai eigen ini, nilai eigen positif terbesar itu adalah lambda 3, sehingga diperoleh bilangan reproduksi dasarnya itu 1 dikurang V dikali beta gamma S per Wxn. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.